Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dalam Gereja Reformasi Indonesia, Bapak Ibu yang saat ini berada online maupun offline di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyaksikan video klip dari Gereja Reformasi Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu sejenak, kita bersaat teduh pribadi lepas pribadi, datang kepada Tuhan mengucap syukur. Hari ini kita boleh hadir, hari ini kita boleh menyaksikan walaupun secara online, itu karena anugerah Tuhan semata. Mengucap syukur pribadi lepas pribadi dalam waktu yang singkat ini di saat ibadah kita pada hari Minggu ini. Mengucap syukur Tuhan yang sudah menyertai kita dalam waktu seminggu ini. Tuhan yang sudah memberikan kita kemampuan. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Dalam keadaan apapun suka dan duka, Tuhan tetap menyertai kita saat ini.
Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Bahwa hanya dekat Tuhan saja kita boleh merasakan ketenangan dalam hati kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Perlindungan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita dengan puji katakan sekali, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Katakan, keselamatanku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh melewati hari-hari kami dalam 1 minggu ke belakang ini. Dan di Minggu Kudus ini ya Tuhan, kami datang menjawab panggilan Tuhan melalui kekuatan dan hati yang penuh sukacita, menjawab panggilan Tuhan untuk bersekutu dan berkumpul bersama dengan saudara seiman kami. Kami datang bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, dan bukan karena kegiatan keberagaman kami, tapi kami datang karena kami rindu akan firman Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan, pelita dan terang bagi hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah kami ini, agar apa yang kami kerjakan di dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam kegiatan ini, WL Singer, Usher Greeter, dan penata layan ya Tuhan. Berkati kami agar setiap yang kami kerjakan boleh melayani jemaat Tuhan. Khusus kami ingin berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Edward Hanok. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan pencerahan, Tuhan berikan kekuatan agar firman yang disampaikan boleh seturut dengan isi hati Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada jemaat yang di mana saja mendengarkan, kiranya mereka boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. 1 minggu ke belakang ini kami tahu bahwa kami di dalam kesengajaan maupun tidak kesengajaan, kami melukakan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni dan maafkan keberdosaan kami. Jangan hukum kami setimpal dengan perbuatan kami, tapi biarlah belas kasih Tuhan yang terus memberkati kami, sehingga setiap kami yang ikut dalam ibadah ini layak menjadi anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah terambil dari 2 Tawari 7 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengar satu pujian kesukaan, kalimatnya kasih-Mu tiada bersudahan. Bapak Ibu percaya, siapa yang percaya kasih Tuhan tidak bersudahan, amin. Ya, bahwa Tuhan luar biasa, betapa baiknya Tuhan kita, kasihnya tidak bersudahan. Saya boleh ngajak bangkit berdiri kembali sekali Bapak Ibu, kita naikkan pujian kesukaan kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sukacita, bertepuk tangan, dan bersyukur. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali katakan, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tetap berdiri, boleh tengok kiri kanan ya, boleh mungkin tos atau apapun tapi tidak bersalaman. Kita boleh bersyukur, kita boleh ada tempat ini ya, kita bersuka cita. Satu pujian lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kita tetap berdiri ya, kita dengarkan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pernah berakhir seumur hidupku. Sekali katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita yang pujian sekali ya, katakan kasih Allah tak berkesudahan, semua dengan wajah yang sukacita. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur. Sekali katakan, kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya, terakhir, selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan dalam firman Tuhan. Tema kita dalam rangka seri keajaiban dalam penyaliban Kristus. Temanya malaikat memberi kekuatan. Ya. Akan dibawa oleh hambanya Pak Pendeta Edward Hanok. Kita siapkan hati kita dengarkan satu pujian, Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Biarlah pujian ini boleh mengantar kita masuk dalam firman-Nya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat
menjadi saksi. Sekali katakan, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Kita katakan, Bapa bentuklah, Bapa bentuklah diriku, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak menerima pujian kami. Engkau yang layak menerima penyembahan kami. Kami mengucap syukur padamu pagi ini. Karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami baca. Dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon pertolongan. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka kitab suci kita dari Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46.
Ini adalah seri pertama dari 7 keajaiban dalam penyaliban Yesus. Kita akan membaca ayat-ayat ini, saya akan membacakannya dan jemaat sekalian menyimaknya dengan baik. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sudah demikian pembacaan kitab suci dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, maka kita mendapati bahwa terlihat di sana sepertinya yang menjadi sentral, yang menjadi pokok paling inti dari ayat 39 sampai dengan ayat 46 yang baru saja kita lihat itu adalah tentang malaikat yang memberikan kekuatan kepadanya. Kalau kita membaca bagian ini, kita dapat membacanya secara seperti berikut ini misalnya. Kita bisa lihat. Pertama, Yesus mengajak supaya muridnya berdoa supaya tidak masuk ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus berlutut dan berdoa di sana. Lalu kita juga melihat bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau kita melihat di sini, jika engkau mau, maka engkau bisa mengambil cawan ini. Lalu bagian yang berikut kita dapat melihat dengan jelas malaikat tampak dan memberi kekuatan. Kemudian ia makin bersungguh-sungguh berdoa lagi dalam penderitaan yang amat dalam. Kemudian dia beranjak berdiri dari doanya. Lalu ia meminta kepada murid-muridnya untuk juga berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi dalam pergumulan Yesus ada di Bukit Zaitun atau ada di Taman Getsemani, kita dapat juga merasakan bahwa keadaan atau situasi yang sangat piluh, yang sangat menyedihkan. Apakah Yesus sedang tidak baik-baik saja pada waktu itu? Kalau kita bisa memvisualisasi, kita bisa menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus yang berdoa, kemudian bagaimana malaikat datang kepadanya,
Apakah kita sedang menggambarkan bahwa dalam keadaan yang seperti itu, malaikat datang kepada Yesus, kemudian menaruh tangannya, menyentuh pundaknya. Kemudian Yesus merasakan ada sebuah kekuatan yang ia rasakan mengalir dalam dirinya. Situasi yang sangat berat yang dialami oleh Yesus. Ia berada di Taman Getsemani, tempat yang disebut dengan taman ia bergumul. Pergumulan yang berat. Sebenarnya ketika kita membaca tentang bagian-bagian di dalam pasal 22, maka kita sedang membuka lembar demi lembar nubuatan tentang Yesus. Kita sedang membuka lembar demi lembar perjanjian lama satu persatu. Kita sedang membuka bagaimana cerita tentang Mesias yang akan masuk di dalam penderitaan itu. Terlebih kita memasuki hari ini bukan dalam minggu Prapaskah 1. Kita melihat situasi Yesus yang sungguh pelik. Bagaimana Yesus masuk dalam daftar, dia akan dibunuh. Situasi yang dialami olehnya tidak mudah. Ia masuk dalam daftar yang akan dibunuh, itu diceritakan di dalam pasal 22. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Sudah ada namanya, Yesus masuk di dalam list orang yang harus segera dieksekusi. Dan pembunuhan itu, saudara, tidak diinisiasi oleh orang-orang bayaran. Tidak diinisiasi oleh kriminalis-kriminalis yang ada di jalan-jalan. Tetapi inisiasi itu berasal dari pemuka-pemuka agama. Berasal dari lembaga-lembaga keagamaan. Mengerikan. Mereka menginginkan Yesus harus mati. Bukankah ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama itu sudah khatam, sudah menguasai apa yang disebut dengan hukum-hukum Musa. Termasuk jangan membunuh di sana. Tetapi terlihat dengan jelas bahwa mereka tak peduli dengan hukum itu. Hukum itu bisa saja mengiang di telinga mereka, bisa saja menyentuh hati mereka. Tetapi mereka tak mau tahu dengan hukum itu. Mereka semakin membenci Yesus. Satu jalan, Yesus harus mati. Saudaraku, dalam hukum Kristus atau hukum kasih, membenci sama dengan membunuh. Dalam hukum Kristus atau hukum kasih, membenci sama dengan membunuh. Rasul Yohanes mengatakan hal itu, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ia adalah pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 11. 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan 1 Yohanes 4 ayat 20. Masuk dalam daftar harus dibunuh. Itulah situasi Yesus yang sangat pelik, yang sangat berat ketika ia berada di Taman Getsemani. Tetapi apakah berhenti sampai di situ, saudara? Tidak. Yesus sudah dijual, sold out. Di balik kesepakatan dan perencanaan pembunuhannya, ia menyadari bahwa ada seorang muridnya yang sudah bersepakat untuk menyerahkan dirinya kepada ahli-ahli agama, kepada pemimpin-pemimpin agama, kepada ahli-ahli Taurat.
Kita bisa membaca itu di dalam pasal 22 ayat 3 sampai 6. Di mana mereka bersepakat. Dan Yudas menjual Yesus. Sepertinya semua yang mereka rencanakan berjalan dengan baik. Saudara, orang yang menjual Yesus adalah inner circle-nya. Ada orang yang ada di sekitar Yesus, sangat dekat. Orang yang menjual Yesus bukanlah orang luar, saudara. Yang melakukan transaksi gelap-gelapan, yang melakukan transaksi diam-diam. Tetapi orang yang menjual Yesus adalah orang yang ada di sekitar Yesus. Yang sangat dekat dengan Yesus. Tak pernah jauh. Ia seperti Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tak bersalah. Tetapi menghadapi kenyataan pahit. Dijual. Dan ini tragedi yang mengguncang dunia keagamaan. Human trafficking. Berada di lingkar dalam lembaga yang disebut lembaga keluarga. Juga dalam lembaga yang disebut dengan keagamaan. Itu keadaan Yesus. Kenapa ia berada di taman itu kemudian ia berdoa. Situasi yang sangat sulit. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Ia harus meneguk, minum cawan murka Allah. Di dalam perjamuan Paskah Lukas pasal 22 ayat 20. Tuhan Yesus mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan itu berisi keadilan Allah. Cawan yang akan diminum oleh Yesus adalah keadilan Allah. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Berbahagialah kita mengenal Allah yang memiliki sifat itu. Allah adalah Allah yang adil. Karena itu ia harus menghukum dosa. Hukuman Allah sedang berhadapan atau sedang berada di mata Yesus. Ia sangat ketakutan. Di dalam pembacaan kita, kalau kita membaca, hanya Lukas dan Markus yang mencatatkan hal itu. Markus bahkan menambahkan bahwa ia begitu gentar. Selain ia ketakutan, ia begitu gentar. Saudara, adakah yang dapat meminum cawan itu? Adakah yang dapat mengambil cawan itu kemudian berkata, saya dapat meminumnya? Petrus dengan gagah berani dia berkata, saya bisa Tuhan. Tapi Petrus ditegur oleh Yesus, engkau pun sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Tidak ada yang dapat meminum cawan itu. Bahkan tokoh agama manapun, bahkan penguasa dunia manapun, tidak ada yang dapat meminum cawan murka Allah itu. Hanya Yesus, Sang Juru Selamatlah yang dapat melakukannya. Ia bersiap, ia bertekad. Perkataannya kepada bapaknya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Itu adalah perkataan relasional. Hubungan antara anak dengan bapa. Di dalam Injil Matius 2 kali ditekankan hal itu. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kita dapat membaca dalam Matius pasal 26 ayat 39 dan 42. Saudaraku, ia juru selamat kita. Bukan seperti anak yang terhilang. Yang mementingkan kehendaknya sendiri dengan meminta semua yang menjadi haknya. Ia meminta kepada bapaknya, berikanlah bapa hakku. Semuanya. Mementingkan keinginan dirinya.
meminta warisannya. Sang Juru Selamat tidak demikian. Ia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu yang harus digenapi. Saudaraku, apakah ini penolakan? Tidak. Inilah ketaatan. Ketaatan yang tak pernah berubah adalah ketaatan yang diteladankan oleh Yesus. Situasi semakin pelik karena Yesus menyongsong penderitaan hingga kematian. Ia berada di sana. Yesus tahu ketika mereka harus merayakan perayaan roti tidak beragi dalam perayaan Paskah. Itu benar-benar menggambarkan bagaimana umat Israel dibawa dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi di dalam pelepasan itu, di dalam keselamatan yang dialami oleh umat perjanjian dalam perjanjian lama, ada tangan Allah yang menuntun mereka. Tetapi bagi Yesus, dia harus menggenapi apa yang sudah ditetapkan Bapa. Di hadapan Yesus semua gambaran itu begitu jelas, begitu gamblang. Apakah ia memutuskan untuk lari? Tidak. Saatnya kata Yesus sudah tiba. Matius 26 ayat 45. Ia sudah dan sedang menatap bayang-bayang kematian. Kematian di tangan orang berdosa. Ia yang tak bersalah, ia yang tidak berdosa mati di tangan orang berdosa. Ia menyongsong penderitaan yang begitu rupa. Ia tak bercelah. Ia tak bercacat. Ia tidak berdosa. Tetapi ia sedang menunggu orang berdosa untuk menangkapnya dan membunuhnya. Orang berdosa membunuh orang yang tidak berdosa. Itulah berita Paskah yang mesti kita buka dan kita hayati. Bukankah orang-orang berdosa itu merasa memandang dirinya begitu suci? Bukankah orang berdosa itu selalu berkata bahwa saya ini paling layak? Bukankah orang berdosa itu ketika dia berada di dalam sebuah lembaga keagamaan dan dia berkata saya boleh berhak memutuskan apa saja? Orang berdosa selalu memandang dirinya suci karena jubah agama. Jubah agama yang melekat padanya. Jubah keimaman. Tapi orang berdosa juga selalu menganggap dirinya suci karena ia berkata saya murid Yesus. Saya ada di dekat Yesus. Saya paling dekat dengan Yesus. Kedekatan personal dengan sang rabi seringkali membawa seseorang gagah dan berkata, saya layak menghilangkan dia. Menangkap Yesus, siapa? Orang berdosa. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal 22 ayat 47 dan seterusnya, Yesus ditangkap. Di dalam Injil Matius itu diceritakan begitu rupa. Saatnya sudah tiba, bangunlah. Bukankah orang yang menyerahkan akan aku sudah semakin dekat? Saudaraku, dari situasi di atas, kita mungkin berpikir bahwa itu adalah sebuah kewajaran. Ketika kita membaca di dalam bagian pasal 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus memerlukan ekstra kekuatan? Tidak, bukan demikian. Kalau saudara dan saya membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 sampai 14,
Ingatlah bahwa di sana dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 sampai 14, Tuhan Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Tuhan Yesus jauh lebih mulia daripada malaikat. Semua malaikat pun harus menyembah dan melayaninya. Coba kita membaca Ibrani 1 ayat 6 sampai dengan 7. Kita akan menemukan dua kata di sana, melayani dan menyembahnya. Siapa yang dimaksud? Yesus. Saudaraku, kelahiran Yesus itu dikaitkan dengan malaikat yang memberitahukannya. Tetapi itu juga menjadi bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh malaikat. Kehadiran malaikat dalam pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sangat berbeda dengan kehadiran Tuhan Yesus misalnya dalam cerita kebangkitan dan juga di dalam cerita kelahiran Yesus yang saya sebutkan tadi. Dalam cerita kelahiran Yesus, malaikat memproklamirkan kelahirannya. Dalam cerita tentang kebangkitan Yesus dari kubur, malaikat juga memberitahukan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi dalam cerita ini, Taman Getsemani, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus saat ia bergumul. Apakah memiliki kesamaan? Saya mengajak saudara untuk membaca misalnya di dalam pencobaan Yesus yang ada di padang gurun. Ini adalah cerita yang sama, meskipun sedikit di dalam situasi konteks yang berbeda. Tetapi memiliki dua hal yang berbeda, yang begitu rupa saling terkait antara pencobaan Yesus yang ada di padang gurun dengan pencobaan Yesus ketika ia berada di dalam Taman Getsemani. Di dalam pencobaan di padang gurun, setelah iblis tidak berhasil mencoba Yesus, sama seperti ketika Adam dicoba dan Hawa dicoba kemudian jatuh gagal, kali ini tidak. Lalu malaikat datang melayani Yesus. Ia datang melayani Yesus. Malaikat hanya melihat, kemudian setelah itu malaikat datang dan melayaninya. Saudaraku, ada baiknya jika kita membaca mengenai malaikat ini. Di dalam perjanjian lama saya membaca dari Kejadian sampai dengan Sakaria mengenai keberadaan malaikat. Di dalam perjanjian baru, di dalam pelayanan Yesus, malaikat sangat sering ditekankan, sangat sering diucapkan oleh Tuhan Yesus. Umat perjanjian lama tidak menyangkali bahwa malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Allah yang setia. Yang selalu melayani Tuhannya, yang melayani Allahnya, dan tidak bertindak sendiri. Tapi kalau saudara misalnya berkesempatan membaca dan mau studi tentu di dalam studi di bangku kelas teologi, bisa juga membaca cerita tentang pseudepigrapha. Kitab-kitab penulisnya adalah penulis bayangan. Menyamarkan penulis dengan tokoh-tokoh. Saya sudah bisa membaca kitab 1 Henoch misalnya. Di sana malaikat itu, ada malaikat yang jatuh kemudian bersepakat untuk melawan Tuhan. Ini sebenarnya adalah tafsiran terhadap Kejadian 6. Di mana mereka melihat anak-anak manusia, anak-anak perempuan yang cantik. Kemudian malaikat yang itu bersepakat untuk kawin-mawin dengan mereka. Tetapi ada satu malaikat, kelompok malaikat yang tidak jatuh. Mereka tetap berpegang teguh bahwa mereka melayani Tuhannya. Dan mereka menyembah Tuhannya. Ini sebenarnya yang mesti kita lihat di dalam pencobaan di padang gurun, di mana Yesus menekankan kepada
iblis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan di dalam ayat 11 malaikat datang melayani dia. Saudara, malaikat di dalam kitab suci menampakkan diri sebagai pelayan yang diutus oleh Allah. Menampakkan diri kepada Maria, menampakkan diri kepada gembala, menampakkan diri juga kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain pada waktu kebangkitan. Semua yang mereka kerjakan bukan kehendak mereka sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Kita bisa melihat bahwa malaikat yang melayani itu adalah malaikat yang kemudian datang menampakkan diri kepada Yesus. Saya membaca beberapa buku yang memberikan komentar terhadap bagian ini. Tetapi saya kemudian menggumulinya dan saya melihat bahwa malaikat yang nampak kepada Yesus di dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah malaikat yang melayani. Bisa dibandingkan dengan pencobaan di padang gurun. Ketika selesai pencobaan itu, malaikat datang melayani. Bisa dibandingkan bagaimana Yesus berada di Taman Getsemani. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa, ia tetap memiliki hubungan dengan Bapa. Ia tidak mau putus hubungan dengan Bapa, sekalipun itu memilukan. Tetapi jawaban di sana ketika datang malaikat tampak kepadanya, itu adalah satu bukti di mana malaikat itu melayani Yesus. Dia melayani Tuannya. Dia tahu bahwa Kristus tak mungkin kalah. Pencobaan pertama Kristus menang. Pencobaan kedua di Taman Getsemani begitu pelik, begitu rumit. Tetapi malaikat juga tahu bahwa Kristus akan menang. Kristus akan berjaya. Dan ketika itu baru Kristus melihat malaikat tampak kepadanya. Yang kedua, ketika kita membaca ayat 43 tadi, ketika kita melihat di dalam bagian itu, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dalam bagian ini sebenarnya malaikat berada pada satu posisi di mana ia mendukung jalan salib. Malaikat memberikan dukungan, memberikan support bahwa Yesus yang memilih jalan salib adalah jalan yang tak bisa dihindari. Malaikat memberikan kekuatan bukan karena situasi Tuhan Yesus yang membutuhkan kekuatan. Di dalam bagian ini tidak dikatakan dalam bahasa Yunani sebagai dinamis atau kata power. Malaikat tidak memberikan power kepada Yesus. Tapi kata yang digunakan seperti Yesus seperti seorang atlet digambarkan di dalam kata Yunani itu. Yang bersiap masuk di dalam perlombaan. Di mana dia harus mendapatkan support. Dia harus mendapatkan dukungan. Karena dia akan terus berada di jalan salib. Di jalan pengorbanan yang begitu berat. Malaikat memberikan support. Dan ia tahu Kristus berjaya. Ia tahu Kristus menang. Ia tahu Kristus dapat mengatasi dan dapat mengakhiri pergumulan itu dengan penggenapan yang mulia. Kristus menjadi Allah yang kita kenal sekarang adalah Allah yang patut kita layani dan patut kita sembah.
Saudaraku, Prapaskah ini mengingatkan kita. Mengingatkan kembali akan jalan salib itu. Prapaskah ini mengingatkan kita akan penderitaan Kristus. Kita juga berada di jalan itu. Kita bersama dengan Dia berada di jalan itu. Kalau kita mengatakan bahwa kita menderita, bukankah Kristus lebih menderita dari kita? Paulus berkata, dalam penderitaanku masih kurang. Aku merasa tubuhku masih kurang dicambuk sedemikian rupa. Biarlah penderitaanku, kata Rasul Paulus, menambah atau menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Kiranya gereja, kiranya tubuh Kristus disadarkan untuk setia pada jalan salib itu. Bukan pada jalan kemewahan. Bukan pada jalan hedonis. Tetapi pada jalan salib. Seperti Kristus yang setia pada jalan salib. Kiranya kita gereja, tubuh Kristus juga setia. Mengakhiri pertandingan iman kita dengan setia seperti Kristus mengakhirinya. Malaikat memberi kekuatan, malaikat melayaninya, malaikat memberi dukungan kepadanya. Dan kita berada di dalam permenungan selama kita berada di minggu-minggu Paskah ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pemberitaan firman. Kami mau belajar merendahkan hati dan diri kami. Setia seperti Kristus. Setia hingga akhir. Kami juga mau belajar untuk melayani dan menyembah Tuhan tetap. Sampai Engkau memanggil kami kembali kepadamu. Bukankah hidup kami hanya sementara saja? Tetapi bersama dengan Kristus kami menerima janji. Kami bersama hidup dengan Kristus. Terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya Engkau meneguhkan firman-Mu di hati kami masing-masing. Dan menjadikannya kami pelaku firman itu. Berdoa untuk gereja ini. Para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong. Sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh hikmat, dengan penuh pengharapan akan tuntunan dan cinta kasih Tuhan, mengerjakan semua pelayanan-pelayanan yang mereka emban. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Demikian juga dengan jemaat-Mu, ya Tuhan. Baik yang hadir, yang on-site maupun yang hadir menyaksikan melalui siaran online. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka satu persatu. Di tengah-tengah pergumulan keluarga, di tengah-tengah pergumulan pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan pelayanan, di tengah-tengah studi, di tengah-tengah bagaimana mereka sedang bergumul dengan sakit. Mata Tuhan kiranya tertuju pada mereka dan mereka juga memandang kepada Tuhan. Mengangkat tangan mereka berseru kepada Tuhan, Engkaulah pengharapan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati satu persatu keluarga demi keluarga. Memberkati juga satu persatu pribadi lepas pribadi dengan berkat yang berasal dari tangan-Mu.
Mereka yang bersuka cita karena berulang tahun, Tuhan kiranya Engkau juga berkati. Baik berulang tahun di dalam pernikahan maupun berulang tahun secara pribadi. Ya biarlah mereka juga melihat campur tangan Tuhan senantiasa menjadi nyata dalam hidup mereka. Kami mau berdoa menyerahkan misi yang sedang dijalankan. Baik oleh PAMA, oleh Mika maupun oleh gereja ini. Tuhan memberkati, khususnya kami berdoa untuk siswa dan juga para guru dan juga mahasiswa dan para dosen. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Kalimantan. Kalimantan Barat di Ngabang, Tuhan memberkati. Dan biarlah nama-Mu yang terus dipuji dalam pelayanan misi ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami mendapatkan kelegaan dari apa yang sedang dialami sekarang. Dan biarlah pemerintah kami bahu-membahu dan masyarakat juga bahu-membahu untuk taat kepada imbauan sekaligus menjaga diri sehingga penyebaran COVID-19 semakin dapat ditekan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa khusus untuk keamanan dan untuk perdamaian dunia. Kami berdoa untuk peperangan yang ada di Rusia dan Ukraina. Kiranya Tuhan hentikan dengan campur tangan-Mu. Atas nama apapun, biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menolong sehingga semua pihak dapat menghentikan pertumpahan darah ini. Tolonglah ya Bapa, kami hanya mohon padamu. Tidak ada yang lain yang bisa menghentikannya, kecuali Tuhan mengubah hati. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Demi Kristus yang sudah mendengarkan doa kami, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan, kita saatnya akan memberikan persembahan syukur kita. Nanti ada 2 kantong yang diadakan, kantong hitam untuk operasional GRI dan kantong merah untuk kepanitiaan Jumat Agung dan Paskah 2022. Bagi Bapak Ibu yang online saat ini bisa nanti memberikan lewat rekening yang sudah tertera di layar. Baik, Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Kita naik pujian syukur padamu ya Allah, sambil kantong persembahan diedarkan dan biarlah kita boleh persiapkan yang terbaik. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami, baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi ini kami kembali disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Cinta kasih-Mu atas hidup kami, yang boleh kami rasakan setiap hari. Dan saat ini ketika kami diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, menjadi satu kesukaan dalam hidup kami. Memberikan yang terbaik kepadamu, memberikan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini boleh menjangkau banyak jiwa, khususnya gereja kami yang melayani, supaya orang-orang semakin banyak yang mengenal Kristus, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, sama seperti sukacita yang kami alami. Tuhan berkati setiap tangan yang akan mengolah keuangan ini. Berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kalau kami boleh senantiasa memuji Tuhan. Kami boleh senantiasa berpaut kepadamu. Karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Galatia 6 ayat 14. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Kita ada satu pujian. Walau aku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita yang puji katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
untukku. Kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami dan di setiap langkah kehidupan kami. Walaupun kami tidak dapat melihat bagaimana perjalanan kehidupan kami ke depan. Namun satu pengharapan kami, keyakinan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dan yang telah memberikan firman kepada kami di Minggu Kudus hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu untuk menguatkan dan meneguhkan imanmu di dalam menjalani kehidupan ke depan. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup sebagai umatnya yang berjalan di dalam salibnya. Amin. Haleluya, 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 amin, 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 silahkan duduk dan bersatu teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita mulai beribadah secara hybrid, baik onsite maupun online. Ya. Izinkan saya untuk menyapa adakah di antara kita di ruangan ini yang hadir secara onsite, yang baru pertama kali hadir bersama di ibadah Minggu Gereja Reformasi Indonesia. Boleh lambaikan tangan saudara. Ya, ada ya, 1, 2. Ya, boleh berdiri di tempat supaya bisa dilihat oleh jemaat yang ada. Oh, 3 orang, maaf, ada 3 rupanya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ya. Mungkin nanti setelah ibadah kita bisa fellowship sejenak dengan tetap menjaga jarak, tetapi hati kita tetap dekat. Ya. Selamat datang dan selamat beribadah. Atas nama pengurus Gereja Reformasi Indonesia, kami tetap mengundang rekan-rekan, bapak-bapak yang hadir untuk dapat tetap beribadah bersama di ibadah Minggu Gereja Reformasi Indonesia di minggu-minggu yang akan datang. Ya, juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini, Bapak Pendeta Edward Hanok. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak Pendeta di dalam pelayanan, baik di tempat ini maupun di STT Makedonia Ngabang. Ya, mungkin ada yang belum kenal, walaupun beliau sudah terkenal ya. Beliau adalah ketua dari STT Makedonia yang adalah mitra dari Gereja Reformasi Indonesia. Yang belum kenalan harus kenalan. Ya, baik, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi
visioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu bersama saya Lina, hadir menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 9 Maret 2022, pukul 12.00 dengan tema Self-Awareness yang akan disampaikan oleh Penatua Sugiono Subeno di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 10 Maret 2022, pukul 11.00 dengan tema Tangguh Menghadapi Masalah yang akan disampaikan oleh Bapak Fenri Sinurat via Zoom. Cafe Brick Sleepy Tomang, Kamis 10 Maret 2022, pukul 19.00 via Zoom. Cafe Brick Bekasi, Jumat 11 Maret 2022, pukul 19.00 via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 12 Maret 2022, pukul 5.30 yang akan dipimpin oleh Pendeta Slamet Wiono via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 12 Maret 2022, pukul 16.00 dengan tema Memaafkan Diri Sendiri yang akan disampaikan oleh Bapak Leo Jemi via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 13 Maret 2022, pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Ibadah umum, Minggu 13 Maret 2022, live pukul 10.00 dan live pukul 16.00 dengan tema Keajaiban dalam Penyaliban Kristus, Pengakuan Yesus 7 seri salib yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di Wisma Bersama dan di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui, demikian warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, demikian warta video, bukan hanya untuk diketahui, menambah wawasan, tetapi dihimbau jemaat untuk mengikutinya. Ya, sediakan waktu kita supaya kita makin diperkaya di dalam pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tetap diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan ketat, ya, supaya kita tetap sehat dan kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga menjaga orang-orang yang kita kasihi untuk tetap sehat. Demikian ibadah kita, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu bagi kita semua.